Dan kemudian ini ada pertanyaan lagi, tapi tidak ada namanya. Bagaimana membedakan antara potensi anak dengan rasa curiosity-nya, rasa keinginan tahun anak? Karena anak-anak itu kadang sempat bosan atau hanya penasaran aja dengan hal yang baru seperti itu. Jadi mungkin yang ditanya dari penanya ini adalah Hayedi, mungkin kita harus mencoba beberapa kali sih untuk bisa firm nih, yes, ini potensi anak saya, seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaannya kenapa sih kok rata-rata kelas 2 SMP? Ya kan gitu ya, rata-rata kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP atau 1 SMA. Kenapa? Karena begini, fase-fase yang namanya fase anak-anak, ya, mulai TK sampai SD, itu rata-rata adalah usia ketertarikan untuk mencoba segala hal. Ya, fase itu. Nanti ketika SMP, dia sudah mulai fase memilih, namanya para remaja, mulai memilih itu. Jadi karena udah nyoba terus, mulai milih dan mulai ada ketertarikan. Makanya rata-rata di kelas 2 atau kelas 3 SMP udah mulai ada ketertarikan. Dari ketertarikan itu kita coba uji coba. Itu konsisten apa enggak? Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau misalnya fase ketertarikan itu dia coba-coba pindah-pindah, ganti-ganti. Jadi kalau anak kita bosan itu ya syukuri saja gitu. Karena begini, dulu juga saya coba-coba ya. Saya kira coba dilatih musik, anak saya dimasukkan sekolah musik, kemudian kata gurunya belikan piano supaya lebih cepat belajarnya. Oke, akhirnya saya belikan piano, baru dibeli 3 bulan anaknya udah mogok. Coba bayangin, kebanyakan orang tua pasti akan ya agak sedikit mangkel ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Tapi kalau saya waktu itu saya bilang, saya syukuri aja, saya bilang alhamdulillah ya Allah, engkau telah menunjukkan kepada orang tua, kepadaku lebih awal bahwa anakku bukan musisi, gitu. Ya sudah, sampai sekarang pianonya masih di kardus, masih diikat di kardus ya. Ya enggak apa-apa, itu namanya investasi untuk menemukan anak kita potensinya di mana. Jangan nanti ketika seusianya Kak Dimas baru nyari-nyari, wah repot ini, kasihan ada keluarganya gitu. Itu dulu terjadi pada saya, udah berkeluarga baru nyari-nyari. Aku ini sebenarnya potensinya di mana sih? Oh ternyata di dunia pendidikan, jadi pembicara. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya itu. Kenapa misalnya rata-rata SMP. Nah kemudian kalau memang itu adalah potensinya, biasanya cenderung satu ya, dia bertahan di situ, nggak pindah-pindah lagi. Yang kedua, itu asik, nggak pakai disuruh-suruh. Terus yang ketiga, dia semakin ngulik berjam-jam, seperti itu. Nah, yang agak kadang-kadang sulit bagi kita adalah ada anak yang ekstrim, ya kayak ekstrim tadi dari kecil udah misalnya dia jelas gitu, membuat animasi-animasi. Terus yang satu lagi dalang, jadi dalang, itu ekstrim itu. Nah, yang kisi-kisinya agak rata-rata ini suka. Nah, kita sering bingung, yang mana sih sebenarnya ini? Nah, itu namanya puzzle. Nah, puzzle inilah yang saya coba urai nanti dalam prosesnya. Oh, kalau ini puzzle-nya kira-kira mengarahnya ke sini. Mengarahnya ke sini nanti profesinya ini baru sekolahnya ini. Terus perlunya bimbingan apa saja? Pelatihan apa saja sebelum menuju ke sekolahannya. Nah, itu dia. Mungkin ini nanti ada kaitannya sama talkshow berikutnya, karena ini berseri ya. Talkshow berikutnya adalah, apakah kita mungkin bisa menyekolahkan anak saja, terus anak kita bisa jadi sukses? Oh ya, pengalaman saya nggak begitu, ya gitu. Jadi sekolah itu nggak ada yang sampai saat ini mampu menyediakan semuanya bagi anak kita untuk mendukung potensi emasnya. Hampir tidak ada. Kalaupun ada, saya pernah ketemu ada ya. Cuma harganya itu per tahun itu 200 juta sekolah di sana, belum uang masuknya. Iya. Jadi kalau misalnya 3 tahun SMP ya udah 600. Itu dulu. Saya sekarang yang terbaru nggak tahu ya. Nah, kalau itu memang ya karena mungkin mahal ya, jadi laboratoriumnya disediakan. Jadi ketika potensi anaknya ketemu, karena ada 2 anak yang bersekolah di sana, itu memetakan potensi sama saya dan ketemu sama sekolahnya difasilitasi. Jadi kalau anaknya desainer, dia masuknya pelajaran-pelajaran desain dan sebagainya, sampai akhirnya dia jadi juara termuda IKEA International desainer. Nah, terus ada adiknya juga, dia memenangi juara iklan advertising dalam durasi 60 detik ya, 60 detik sampai 90 detik.
itu dia dapat hadiah 1M. Nah, satu grup itu bertiga. SMP loh kalau nggak salah, kelas 3 itu. SMP kelas 3 menjelang SMA kelas 1. Jadi sebenarnya saya berpikir makin cepat kita menemukan potensi anak kita, makin cepat peluang sukses mereka. Begitu. Jadi ya ini kejar-kejaran. Jangan sampai nanti kita sukses itu ketika usianya sudah masuk 50, nanti makan durian nggak boleh, makan daging nggak boleh, makan itu nggak boleh, mampu beli nggak boleh makan, itu saya. Begitu kira-kira Kak Dimas. Siap. Nah, ini juga